orang tersebut meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah itu dengan melakukan ibadah. Ibadah ada yang horizontal, yaitu berhubungan pada manusia, disebut hablum minan nas. Ibadah vertikal berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menyebutkan contoh ibadah vertikal yang berhubungan dengan Allah? Hilda izin menjawab, Umi. Silakan Hilda. Untuk yang vertikal itu seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, tarawih, dan tahajud. Ya, sholat, tilawah Al-Quran, berpuasa, ya, itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ibadah ghairu mahdoh. Kalau tadi berhubungan kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, ya, ibadah-ibadah yang berkaitan hanya hubungan kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Namun ada juga hubungan kepada manusia, hablum minan nas, ibadah jama'i, ibadah yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, yang manfaatnya kepada masyarakat. Sebaliknya, kalau tidak dilaksanakan, mudaratnya juga kepada masyarakat. Contohnya apa? Siapa yang bisa jawab? Yang lain? Yuk. Mana contohnya? Ibadah jama'i, hablum minan nas, contohnya apa? Ada izin menjawab, Umi. Ya, Nada, silakan. Contohnya itu bentuk kepedulian sosial kayak bersedekah, menyantuni anak yatim. Ya, contohnya berkaitan dengan mengeluarkan harta, membantu orang lain, bukan hanya dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu. Seperti sekarang kita berbagi ilmu. Nah, ini adalah contoh ibadah ghairu mahdoh, hablum minan nas. Ya, saling berbagi ilmu. Karena dengan bertambah ilmu, insya Allah bertambah amal. Itu yang sehat. Ya, kalau tambah ilmu tetapi amalnya tidak tambah, itu namanya musibah. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa sihatan fil badani. Afiat di badan, sehat ya pada batiniah. Sehingga lahiriah dan batiniah sehat. Wa ziyadatan fil ilmi wal amal, dan bertambah ilmu serta amal. Jangan hanya tambah ilmu. Tambah, zaman sekarang banyak banget, dan kemajuan IT. Begitu banyak orang dengan ikhlas share ilmu melalui IT, tetapi ya kadang sebatas sharean di HP dan lainnya. Kurang menambah amalnya. Rugi ketika kita tidak bertambah amal dari ilmu yang sudah terus bertambah. Ya, kita atur 24 jam sama-sama, kita punya waktu sehari untuk bisa menambah ilmu dan amal. Ya. Baik, jadi berkaitan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, kita mengeluarkan yang ada pada diri kita
baik harta berupa material, uang misalnya tadi kita berikan kepada sedekah kepada anak yatim misalnya. Misalnya juga kita bisa membantu sesama ketika menghadapi musibah banjir, angin puting beliung, musibah bandang, ya. Selain itu kita bisa membantu membangun tempat-tempat ibadah. Ya. Nah, berarti kita mesti pandai menjaga hubungan antara hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Ketika kita melaksanakan itu, insya Allah akan menambah ketakwaan kita. Takwa, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah dari SD loh. Kepercayaan. Takwa kepercayaan. Iman, bahasa Arab, bahasa Indonesianya sudah diserap iman, tetapi pengertiannya adalah kata lainnya bahasa Indonesianya kepercayaan. Kalau takwa adalah siapa? Takrifnya, pengertian secara istilahnya. Siapa yang bisa? Siapa yang ingat? Tria izin menjawab, Umi. Ya, Tria, silakan. Takwa itu tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Dalam takrif pengertian istilah bahasa Arab, at-taqwa wal imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Takwa adalah melakukan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Berarti ketika kita proses meningkatkan takwa, maka terjadi pula proses memperbaiki mana amal yang baik yang perlu ditingkatkan, mana amal buruk yang harus perlahan kita tinggalkan, sehingga dari hari ke hari bertambah jumlah angka usia, tetapi berkurang, ya, kesempatan umur kita, kesempatan kita menambah amal. Maka ketika Allah memberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, mari kita isi dengan berbagai amal soleh, ya, amal yang baik, ya, yang diredoi oleh Allah. Dan balasannya baik untuk kita sendiri, balasan tidak baik juga untuk kita sendiri. Ya. Maka otomatis penambahan ketakwaan akan menambah kualitas iman. Ya. Jadi iman bahasa Indonesianya percaya. Tetapi kalau ditanya, apakah yang dimaksud dengan iman? Maka jawabannya adalah, siapa yang bisa? Izin menjawab, Umi. Siapa? Hilda. Yang lain dulu, Hilda. Adakah yang lain mau menjawab? Bu, Kesha izin menjawab, Bu. Ya. Iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iya. Pengertian iman adalah tasdikun, ikrarun bil lisani, wa tasdikun bil qalbi, wa amalun bil arkani. Iman adalah kita mengucap
mengucapkan dengan lidah, ya, berikrar, ya, mengucapkan dengan lidah, lalu di hati juga seiring, tidak di mulut, lain di hati, ya, di hati seiring menyatu sesuai dengan yang diucapkan. Lalu dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Kita sudah tahu rukun iman, rukun Islam, ihsan. Nah, mari kita tingkatkan dengan ibadah berkualitas. Ketika sehat, kita bersyukur dengan menambah amal. Ketika Allah uji dengan sakit misalnya, maka aktivitas kita hanya di tempat tidur. Ya. Berkurang kesempatan untuk beramal. Nah, nanti hikmahnya kita mengambil pelajaran ibroh. Ya, untuk ketika sakit Allah berikan kesempatan untuk istirahat. Ya, selain istirahat badan, istirahat pikiran sambil kita merenung. Ya. Sambil kita merenung bagaimana amal kita yang lalu, adakah lebih banyak yang baik ataukah masih ada selipan tak sadar dosa karena melakukan amal yang tidak baik. Jadi karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita ada dua. Ada nikmat, nun, ain, mim, tak marbutah. Nikmat itu hal-hal yang enak. Ketika Allah berikan kepada kita yang enak, apakah kita bersyukur? Lalu yang kedua, nikmat, menggunakan qaf. Nikmat. Nah, nikmat adalah hal-hal yang tidak enak. Ketika Allah kasih yang tidak enak, apakah kamu bersabar? Diuji enak, apakah kamu bersyukur? Diuji yang tidak enak, apakah kamu bersabar? Ya, as-sabru, sabar itu bagaikan jadam, pahit rasanya, murrun fi madzaqatihi. Ya, jadi ketika sabar kita laksanakan terus menerus, maka sabar itu akan menjadikan kita manusia atau insan yang tabah. Ya. Makanya ada judul film atau sinetron, tabah sampai akhir. Maksudnya apa? Ya, mati, meninggal, ya, menghadap ilahi Robbi, maka berhentilah kesabaran kita. Berhentilah ujian kita. Dan tiba saatnya, satu saat kita diminta pertanggungjawaban amal kita. Ya, dengan kata lain, dihisab. Nah, sebelum saatnya amal kita dihisab, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Dengan demikian tentu saja berbeda antara melamun dengan merenung. Apa bedanya melamun dengan merenung? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menjawab perbedaan melamun dengan merenung? Ada yang mencoba menjawab? Tria, Ibu. Tria izin menjawab. Tria? Ibu. Sebentar, Kalau- ada yang lain?
Yang lain ada yang mau menjawab? April, Bu. Aprilia, silakan. Perbedaan merenung sama melamun, kalau merenung itu kegiatan yang dilakukan dengan berdiam diri. Perbedaan merenung dengan melamun, bukan sama. Perbedaan merenung dengan melamun. Karena merenung dengan melamun berbeda, bukannya sama. Iya, Ibu. Perbedaan merenung dan melamun. Kalau merenung itu yang pertama, kegiatan yang dilakukan dengan berdiam diri untuk memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan mencari dan menemukan banyak hubungan yang terkait dengan suatu masalah. Dan cenderung menguatkan kembali prinsip yang kita pegang dan selalu berpikir untuk menjadi lebih baik, karena biasanya renungan menghasilkan sebuah pikiran. Kalau melamun itu suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengarah pikiran yang melayang kemana-mana, atau berupa angan-angan, hayalan, atau sekedar fantasi. Udah, Umi. Iya. Ya. Jadi kalau kita mengisi sehari 24 jam, hanya banyak melamun, sia-sia, merugi. Ya, pemborosan waktu yang tidak bermanfaat, tidak produktif. Ya, kalau merenung begitu banyak hal dari peristiwa kita renungkan, lalu kita pikirkan bagaimana solusinya sehingga masalah tidak numpuk. Ketika masalah tidak menumpuk, mengurangi beban. Ya, jadi mukminah, seorang yang beriman tidak akan mengalami stres. Jadi kalau seorang mukminah ya mengatakan aku stres nih, nah berarti saat itu dia dicoba dengan yang tidak enak, kurang bisa mengambil ibrah. Ya, jadi seorang yang beriman tidak akan pernah merasa stres. Ingat ya, siapapun dia, mahasiswa, dosen, dan apapun profesi mukminah, ya ketika menghadapi masalah, maka yang ada adalah merenung. Sehingga dari merenung akan menambah kualitas keberagamaannya, ketakwaannya, keimanannya terhadap ya Allah, terhadap Rasul, terhadap malaikat, terhadap kitab, terhadap hari kiamat dan qada serta takdir. Menyadari bahwa di dunia ini semuanya akan binasa. Ya, semua akan hancur. Kembali kepada kehidupan baqo yang kekal. Dan kehidupan di dunia ini ya, ad-dunya la'bun walahun. Peristiwa yang ada di dunia ini hanya permainan dan tipu daya. Bukan tipu daya adalah dihadapi oleh insan yang menyadari bahwa di dunia ini ad-dunya mazra'ah. Dunia ini adalah ladang tempat kita menyemai dan nanti di akhirat kita akan menuainya. Apakah menuai yang baik ataukah menuai yang tidak baik, ya, tergantung kecerdasan manusia. Jadi kata Rasulullah, manusia yang cerdas adalah yang menyiapkan dirinya, waktunya dengan amal-amal yang baik sebagai bekal ketika menghadap ilahi Rabbi. Baik, untuk pendalamannya kita melakukan seperti tadi, kita merenung, kita menghadapi soal, lalu berdiskusi dengan teman kelompok, memikirkan solusinya yang mana yang terbaik di antara beberapa alternatif untuk solusi masalah. Ya, akan saya share di WAG beberapa nomor soal pilihan ganda saja seperti biasa, ya.
kalian cukup mendiskusikan option atau alternatif jawaban untuk statement soal atau stem soal atau pernyataan soal yang lebih tepat yang mana. Aprilia, adakah yang belum masuk sejak awal Zoom? Sampai saat ini? Ada Umi. Siapa? Bentar Umi. Lagi dicek. Sampai dengan jam 8.21 yang belum masuk. Ini dulu yang saya tanya. Yang Bintang Fauzan Umi. Bintang Fauzan, terus? Sebentar Umi. Ya. Sambil saya sudah soalnya 9 belum lengkap. Eka Yuda Umi. Eka, Eka Yuda, Lola Priscilia, M. Raihan, ya. Raul Erik Umi, Ya. Rizky Umi, Ya. maaf Umi, Eka Yuda tadi HP-nya rusak, sedang rusak Umi, jadi nggak bisa Oh join gitu. Zoom ya. Iya Umi. Ya. Lalu 6. Sebentar Umi. Maaf Umi, sudah Ya. cukup 42 mahasiswanya. Berarti 6 ya. Iya. Ya, lanjut dengan kerja kelompok. Waktumu sampai 9.40. Soal 25 tetap sama, hanya teknik penulisannya saya perbaiki supaya kalian ajak konsisten sesuai informasi yang lalu, penjelasan yang lalu, bahwa kata yang sama tidak perlu diulang-ulang. Maka perbaikannya nomor 25 demikian. Redaksi. Baik, silakan bekerja. Ya Umi.
sekilas saya membaca nomor 1, jawaban nomor 1 ya, dari 8 kelompok ada yang menjawab C. Ya, kebanyakan menjawab C. Lainnya menjawab A. Ya. Kita perhatikan. Bisa didengar suara saya? Bisa, Umi. Ya. Di bawah ini yang merupakan perbedaan antara kitab dan suhuf adalah begini. Suhuf itu bahasa Arab. Sod, ha, fa. Ya, bahasa Indonesianya lembaran. Kalau kitab dari kataba yaktubu kitab, kataba fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari, kitab isim masdar. Dari kataba ia menulis, kitab tulisan. Jadi kalau kitab sudah merupakan lembaran, beberapa lembar, ya. Beberapa lembar. Suhuf itu beberapa lembar tapi terpisah-pisah. Kalau satu lembar itu namanya sohifah. Ya, kalau kitab sudah dijadikan satu, suhuf itu ya sudah dibendel, sudah rapi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bukan mengenai istilah bahasa ya. Perbedaan antara kitab dan suhuf adalah A. Kitab berasal dari Allah Subhanahu wa taala, suhuf berasal dari malaikat. Ya. Sama-sama berasal dari malaikat, tetapi ketika Allah menyampaikan pedoman untuk manusia, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, seperti Al-Qur'an, tidak langsung kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah menyampaikannya melalui kurir. Kurirnya siapa? Malaikat Jibril. Begitu. Isi kitab lebih benar daripada suhuf, ya. B-nya ini daripadanya harusnya disambung. Yang C-nya Umi ngetiknya juga udah disambung. Yang betul daripada disambung ya. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf, ya. D. Mempelajari kitab lebih utama daripada mempelajari suhuf. Kitab lebih tebal daripada suhuf. Ya tidak demikianlah perbedaannya. Jadi yang tepat C. Ya, tidak diubah ya, jawaban sudah masuk ke Umi. Yang salah asal tahu nanti saya tanya betul berapa begitu ya dari masing-masing kelompok juru bicaranya. Jadi yang nomor 1 jawabannya C. Waktu kita masih 23 menit lagi. Mudah-mudahan cukup ya untuk kita membahas 25 soal ini. Isi kitab nomor 2. Isi kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 2D ya jawabannya. Lengkapnya di juz pertama Al-Baqarah Alif Lam Mim. Awal ayat itu, ayat keduanya Dalikal kitabu la raiba fi. Dalika itu. Dalika itu. Ya, jenisnya itu laki, kalau perempuan tilka itu. Dalikal kitabu itu kitab, kalau makna harfiah, makna letter leh ya. La tidak. Raiba aila syakka, tidak ragu. Fihi di dalamnya ya. Jadi isi kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Nah itu terjemahan bebas ya bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Al-Qurannya
Dzalikal kitabu la raiba fi. Lanjutannya apa? Apa lanjutannya? Ayatnya? Hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Lanjutannya? Alladzina lanjutannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Terus? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lanjutannya? Ulaika. Terus? Ulaika ala hudam min rabbihim ulaika humul muflihun. Iya. Terus? Innal ladzina kafaru. Lanjutannya? Sawa'un alaihim Am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Itu lengkapnya ya. Nomor 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman, yaitu yang ke berapa? ketiga, Umi. Ketiga, C. Pertama kita beriman kepada kepada Allah. Nomor 4 di bawah ini yang tidak termasuk isi dari kitab Bible adalah, kita kejar waktu, kita lengkapi dulu ya jawabannya ya. Nomor 4 E. Nomor 5 A. Ya, Nabi Isa ya. Nomor 6 C. Ya, Nabi Musa. Nomor 7 E. Diperiksa ya, disamakan ya, nanti saya tanya kelompok 1 salah berapa gitu ya. Nomor 8 E. Nomor 9 A. Nomor 10 B. Nomor 11 D. Nomor 12 D. Nomor 13 B. Nomor 14 B. Nomor 15 peristiwa hari kiamat. Nomor 15 A. Al-Haqqah. Jadi nama lain kiamat Al-Haqqah. Al-Qiyamah. Ya. Nomor 16 A. Nomor 17 D. Nomor 18 D. Nomor 19 A. Nomor 20 E. Nomor 21, jadi nomor 1 sampai 10 tentang iman pada Alkitab. Nomor 11 sampai 20 beriman kepada hari kiamat. 21 sampai 25 beriman kepada malaikat, ya. Jadi 21 C, 22 C, 23 A, 24 D, 25 A. Baik. Kelompok 1. Salah 2, Umi. Sebentar. Kelompok 1
Salah 2. Kelompok 2. Salah 3, Umi. Salah 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 salah 4, Umi. Kelompok 4. Salah 3, Umi. Kelompok 5. Salah 1, Umi. Kelompok 6. Kelompok 6. Salah 6. 4. 6. 6. Kelompok 7. Salah 1, Umi. Kelompok 8. Salah 3, Umi. Baik. Umi, mohon maaf. Umi, Ya. kelompok 1 salah 4, Umi. Kelompok 1 salah 4. Iya. Terima kasih, Umi. Ya. Ya, jadi satu nomor skornya 0,40 ya. Kok 0,40? Kalau 100 soalnya 25 berarti satu nomor skornya 4 ya. Ya. Jadi kalau salah 4 berarti tinggal 100 dikurangi 16 gitu ya nilainya ya. Ya, itu nilai kelompok sekaligus menjadi nilai individu. Ya. Tadinya mau saya nomor 25 mau saya tugaskan tugas individu menganalisis dari segi bahasa untuk hari Rabu, tidak jadi. Ya. Perbaikannya sudah saya share ya. Tadi di Zoom waktu pukul 8.21 Lola belum hadir. Tapi ternyata dari tugas kelompok yang share Lola. Jadi April, Ya, Umi. pada akhirnya yang tidak hadir siapa? Yang tidak. Lola tidak masuk Zoom. Hah? Lola tidak masuk Zoom, Umi. Oh, tidak masuk Zoom tetapi Mengerjakan tugas kelompok, Umi. oh gitu. Iya. Lola sekarang hadir Umi, dari tadi udah masuk Zoom. Oh iya. Oh, enggak. Lolanya belum ini, Mi. Apa? Di rename namanya. Jadi nggak tahu kalau itu Lola. Oh gitu. Iya, Umi. Ya, tadi pertama sekali yang mengumpulkan tugas adalah kelompok 1. Nah, yang share Lola gitu loh. Sementara kan info pada pukul 8.21 Lola belum masuk Zoom. Oke, baik. Saya selalu recheck kok. Baik, Umi. Iya, terus sampai dengan sampai mau berakhir pelajaran, apakah ada berita Bintang Fauzan, Rizky, Raihan, Raul? Raihan sudah masuk, Umi.
Sudah Kak masuk? Fauzan juga sudah masuk, Umi. Bintang Fauzan, berarti telat ya. Iya, Telatnya Umi. cukup lama, nanti saya rinciannya. Lola sudah, berarti yang sama sekali belum ada berita Rizky dan Raul ya? Rizky, Umi, katanya sinyalnya jelek, jadi dia tadi telat masuk Zoom, terus tapi di diskusi kelompok dia ikut. Oh gitu, iya. Itu Rizky. Kalau Raul? Rizky Ramadan udah masuk, Umi. Iya, kalau Raul? Raul belum masuk, Umi. Raul ketiduran mulu, banyak tidur dia. Raul pulang kampung dia, Umi. Mungkin nggak ada sinyal. Oh gitu, tanda tanya ya. Iya, Umi. Karena belum pasti, ini baru mungkin. Eka Yuda udah masuk, Umi. Iya. Tadi kan katanya tidak ada sinyal. Iya. Ini kalau bunyi begitu tuh Umi suka deg-degan. Takutnya ada berita-berita. Baik. Nah, kita sudah kita sudah mendalami kembali yang dulu sudah kita pelajari, dimantapkan. Kita sudah pelajari kembali mengenai keimanan. Apa hikmahnya? Siapa yang bisa menjawab? Apa hikmahnya kita percaya kepada kitab-kitab? Siapa yang bisa jawab? Hikmah percaya kepada kitab-kitab. Baik kitab Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, atau suhuf lain. Itu apa hikmahnya? Hilda izin menjawab, Umi. Hilda, silakan. Hikmahnya itu dapat memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bagaimana perilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Iya, fungsi kitab itu Allah turunkan untuk apa ya bagi manusia? Untuk pedoman dalam Iya. kehidupan. Jadi pedoman hidup. Pedoman hidup manusia. Jadi kalau misalnya seorang muslimah tidak mau membaca Al-Quran, padahal itu isinya adalah pedoman, ya, berarti dia mencari pedoman yang lain selain Al-Quran, gitu, ya, sesuai dengan jawaban Hilda. Baik, apa hikmahnya kita beriman kepada kiamat, hari kiamat? Selain Hilda, siapa yang mau jawab? Iya, izin menjawab, Umi. Ya, Tria, silakan. Kita akan senantiasa untuk berbuat kebaikan. Alasanmu? Lanjutkan jawabannya. Belum lengkap. Ya, Umi, kita akan senantiasa untuk berbuat baik karena pada hari kiamat itu udah hari akhir. Seluruh amal manusia diperlihatkan untuk dimintai tanggung sebagai pertanggungjawaban. Iya. Beda dengan makhluk yang lain seperti hayawan, hewan, ya, nabat, tumbuhan itu tidak diminta pertanggungjawaban. Ya, jadi makhluk sang kholik, makhluk yang diciptakan oleh sang kholik, sang pencipta ada 3. Ada insan, manusia, ada hayawanun, binatang, ada nabatun, tumbuhan. Nah,
karena volume otak manusia lebih besar dari volume otak binatang, maka manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk jika hatinya, akalnya sehat. Walaupun ada seorang hukama mengatakan bahwa al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang bisa berbicara. Ya. Jadi kalau nabat, hewan tidak diminta pertanggungjawaban amalnya ketika hidup di dunia. Baik, hikmah iman kepada malaikat, siapa yang mau jawab? Apa hikmah beriman kepada malaikat? Ayo, nilai partisipasi. Jadi nilai kumulatif kalian itu, nilai UTS, nilai UAS sudah pasti. Rata-rata nilai tugas, ya. Jadi tugas individu ada berapa, nilai rata-ratanya, nilai kelompok juga. Nah, kemudian daftar kehadiran kalian, kemudian nilai partisipasi kalian, itu semuanya nanti diakumulasi, maka jadilah nilai seseorang, misalnya nilai tria. Ya, baik. Beriman kepada malaikat, hikmahnya apa? Siapa yang mau menjawab? Aprilia. Hah? April. Ya, April, silakan. Hikmahnya itu beriman kepada malaikat senantiasa dijauhkan untuk berbuat dosa. Berbuat dosa. Ya, dijauhkan Umi, dijauhkan oleh perbuatan yang dosa. Iya, itu diantaranya. Selain kita meyakini bahwa para malaikat itu adalah tentara Allah, pasukan Allah. Yang jumlahnya tidak bisa kita ketahui. Ya, malaikat jumlahnya banyak sekali, tetapi yang wajib kita ketahui berapa? Malaikat 10 Umi. Kalau rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. 25 Umi. 5. Yuk, siapa yang bisa mengulang nama malaikat, 10 malaikat yang wajib kita ketahui? Siapa yang bisa? Saya Cindy Umi. Adil. Irfan Umi. Siapa? Irfan Umi. Irfan, silakan Irfan. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, Atid, Ridwan. Ridwan. Ya. Ridwan. Itulah nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui, dan hikmahnya bahwa seluruh dunia ini ya bisa diawasi, bisa dimonitor oleh Allah. Karena isi dunia langit dan bumi yang menciptakan Allah, berapapun banyaknya jumlah manusia sedunia, ya setiap orang bisa dimonitor sikapnya. Karena itu menjadi hikmahnya lagi menjadi memperkuat ihsan kita. Ihsan itu apa? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyadari beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Nah, itu ihsan. Kemudian ikhlas. Ya, ihsan pasti dibarengi dengan ikhlas. Kalau orang ihsannya kurang, maka ikhlasnya kurang. Tetapi orang yang ihsannya baik, dia merasa selalu diawasi. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Karena itu apapun amal ibadah kita, baik dan buruk, pasti dapat diketahui oleh Allah, dapat dilihat oleh Allah. Karena ya Allah Sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Ya,
Sami'um basir, ya. Maha mendengar dan maha melihat. Ya, hikmah pelajaran pada hari ini sudah kita ulang bersama, kita ingat lagi yang lalu. Kemudian pendalaman materi tadi juga mengingatkan yang sudah kita lupa. Ya, semoga iman kita makin mantap dan amal soleh kita semoga produktif, ya. Sama-sama kita punya sehari 24 jam, sama-sama makan nasi, ya. Maka semuanya pasti bisa produktif, ya. Semoga produktif juga diiringi dengan kualitas. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umi. Terima kasih Terima kasih, Umi. Terima kasih Umi.